Bayangkan hanya 313 pasukan kaum muslimin berhasil mengalahkan lebih dari 1000 pasukan Quraisy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan video kali ini kita akan mengisahkan Perang Badar, kemenangan besar di bulan Ramadan. Kita bahas latar belakang Perang Badar. Perang Badar terjadi pada 17 Ramadan tahun 2 Hijriah, 624 Masehi. Awalnya kaum muslimin tidak berniat untuk berperang, melainkan hanya ingin menghadang kafilah dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Akan tetapi, Quraisy yang mengetahui rencana ini segera mengerahkan pasukan besar dari Mekah untuk menghadapi kaum muslimin. Dan pada akhirnya terjadilah pertempuran sangat besar di sebuah lembah dekat sumur Badar. Jumlah pasukan muslimin sangat kecil tapi kuat. Secara jumlah dan perlengkapan perang, kaum muslimin sangatlah kalah jauh dibandingkan pasukan Quraisy. Jumlah pasukan kaum muslimin hanyalah berjumlah 313 orang, sedangkan pasukan Quraisy mencapai 1000 orang. Dan ini berarti jumlah musuh 3 kali lipat lebih banyak daripada pasukan Islam. Untuk peralatan perang, pasukan Quraisy memiliki perlengkapan yang sangat jauh lebih unggul dari pasukan muslimin. Mereka memiliki lebih dari 100 ekor kuda, sementara kaum muslimin hanya memiliki 2 ekor kuda. Dan selain itu, Quraisy membawa 700 baju besi, sedangkan kaum muslimin hampir tidak memiliki perlindungan. Untuk senjata, dari 313 pasukan muslimin, hanya 8 orang yang memiliki pedang tajam. Sisanya menggunakan senjata seadanya, seperti tombak, busur panah, atau bahkan tongkat kayu. Tapi di sisi lain, pasukan Quraisy memiliki persenjataan sangat lengkap, termasuk pedang berkualitas tinggi dan perisai baja. Akan tetapi, pasukan muslimin memiliki satu kekuatan utama yang tidak dimiliki Quraisy, yaitu keyakinan kepada Allah dan doa Rasulullah. Mereka tidak hanya bertempur dengan senjata, akan tetapi juga dengan iman yang kokoh, serta keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menolong mereka. Strategi Rasulullah dalam Perang Badar. Sebelum pertempuran, Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabat, seperti Miqdad bin Amr, salah satu sahabat Nabi, berkata dengan penuh keyakinan. Beliau berkata, "Wahai Rasulullah, kami tidak akan berkata seperti Bani Israel kepada Nabi Musa. Pergilah engkau dan Tuhanmu berperang. Kami akan duduk menunggu, tetapi kami akan berperang bersamamu di depan, di belakang, di kanan, dan di kiri." Mendengar hal itu, Rasulullah tersenyum dan semakin yakin bahwa kemenangan sudah dekat. Inilah strategi yang digunakan Rasulullah dalam Perang Badar. Yang pertama, memilih posisi strategis dekat sumur Badar untuk mengontrol sumber air. Lalu membentuk barisan rapat agar pasukan kecil tetap kuat. Pertolongan Allah dalam Perang Badar. Di tengah pertempuran, Allah menurunkan malaikat-malaikat untuk membantu kaum muslimin. Dalam Quran, Surah Al-Imran ayat 123, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan sungguh Allah telah menolong kamu dalam Perang Badar, padahal kamu dalam keadaan lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah agar kamu mensyukurinya." Quran Surah Al-Imran ayat 123. Pada akhirnya, pasukan Quraisy yang melihat pasukan misterius berbaju putih di medan perang yang sebenarnya adalah malaikat yang diutus Allah untuk menolong kaum muslimin. Kemenangan besar bagi kaum muslimin. Setelah pertempuran yang sangat sengit, kaum muslimin akhirnya meraih kemenangan yang sangat luar biasa. Meskipun berjumlah jauh lebih sedikit dan memiliki perlengkapan seadanya, pertolongan Allah membuat mereka mampu mengalahkan pasukan Quraisy yang lebih besar dan lebih kuat. Kekalahan ini sangat mengejutkan bagi kaum Quraisy, yaitu sebanyak 70 pasukan mereka tewas di medan perang, termasuk beberapa pemimpin penting seperti Abu Jahal yang merupakan musuh besar Rasulullah. Selain itu, 70 pasukan Quraisy lainnya ditawan dan dibawa ke Madinah sebagai tawanan perang. Meskipun menang, kaum muslimin juga mengalami kehilangan 14 sahabat gugur sebagai syuhada.
Mereka adalah orang-orang yang berjuang dengan penuh keimanan dan mendapatkan kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemenangan perang Badar ini menjadi bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong orang-orang yang beriman dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan jumlah yang sangat kecil, peralatan perang yang minim, tetapi dengan iman yang kokoh, kaum muslimin berhasil mengalahkan kaum Quraisy yang jumlahnya sangat banyak. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu kisah perang Badar di bulan Ramadan. Semoga kisah ini bermanfaat. Sebelum saya akhiri, ingat yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilaf atau keliru datangnya dari diri saya pribadi sebagai manusia biasa. Saya akhiri, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.